Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sekarang kita lanjutkan, mungkin kita belajar bareng-bareng ya. Untuk sekarang kita belajar bareng tentang mikrotik. Tentang mikrotik yang mungkin sekarang kita pelajari untuk kedepannya gitu ya. Mikrotik yang saya gunakan adalah mikrotik RB951. Nah, ini gambarnya kayak gini ataupun tulisannya benar-benar sih kelihatan ya. Nih depannya kayak begini gitu. Oke, mudah-mudahan sih kelihatan. Kalau misalkan nggak kelihatan ya tinggal searching gitu, tinggal searching di Google, banyak ya gambar-gambarnya. Baik, mungkin langsung saja untuk kita mulai belajar kita setting mikrotik tersebut. Kita masuk ke Winbox ya. Kita masuk ke Winbox ini, kita insya Allah ya, mudah-mudahan sih langsung muncul gitu untuk MAC addressnya, IP addressnya, sampai nanti ke tipenya. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke bagian ini ya, ke bagian klik MAC addressnya ataupun IP address. Yang penting ketika ini ada tanda biru gini gitu. Oke, connect. Nah, sebenarnya ini mikrotik udah saya setting sebelumnya, tapi saya mencoba buat mereset dan nanti kita lanjutkan gitu ya. Istilah kata untuk kemudian di sini kalau tampil kayak gini ya cancel saja gitu. Kemudian habis di cancel ya udah pastikan IP address-nya 000. Nah, kemudian kita setting nih. Kita klik lagi, kemudian connect. Nah, di sini masih lembaran kosong, lembaran putih lah gitu. Nah, untuk pertama kali ya, mungkin saya memberikan apa ya, istilah kata sharing ilmu gitu ya. Nah, dari awal dulu gitu. Pertama nih, kalau misalkan wireless, biasanya ada mikrotik yang memang nggak ada layanan wirelessnya. Itu ditandai sama perangkat yang kita gunakan gitu. Kan tadi kan saya bilang ada 951 ya. Kalau misalnya ada satunya di belakang itu, angka satunya berarti memang ada layanan wirelessnya di mikrotik tersebut. Nah, terus yang tadi ada angka 5-nya itu portnya. Jadi portnya ini berarti ada 5 gitu. Ini kan ada 5. 1 2 3 4 5 gitu ya. Kurang lebih ya seperti itulah. Nah, kemudian biasanya kalau saya belajar dasarnya nih, kan nama juga kita belajar bareng gitu ya. Untuk dasarnya saya untuk masalah ini ya kita tinggal kalau misalnya gini ya centang biru gitu. Tadi kan kita bahas juga masalah interface. Nah, interface ini sebenarnya kalau misalkan kita mau penamaannya ether 1, ether 2 ini mau kita kasih nama gitu. Ya kita bisa gitu. Kalau misalkan nggak terlalu perlu banget ya udah nggak usah gitu. Yang penting
kita lihat nih paketnya ataupun RX ataupun yang TX-nya ini berjalan gitu. Kalau misalkan emang nggak berjalan, memang lagi belum digunakan. Berhubung nih ya, saya mungkin sedikit gambaran terlebih dahulu. Untuk masalah Ether 1 ini adalah jalur yang memang sumbernya internet. Jadi nanti si mikrotik ini dia menjadi klien dari si server yang di sananya gitu. Nah, jadi kalau dia sananya ke kita itu dia menjadi servernya ke kita, tapi kita ke dia itu sebagai klien, kan kita minta IP nantinya. Oke, langsung saja kita contohkan. Jadi ini anggapannya Ether 1 ini internet ya. Sebenarnya untuk memberikan jalur internet terserah sih mau di mana aja gitu kan, mau Ether 1, mungkin Ether 4 gitu. Masalah yang penting tahu nih sumbernya di mana gitu ya, kita colokin ke port berapa gitu ya. Nah, kemudian kita close supaya nggak terlalu banyak tampilan, biar nggak puyeng juga gitu. Nah, di sini klik 2 kali nih, tek. Nah, kemudian modenya diganti menjadi AP brick. Nah, habis AP brick, nah di sini ada SSID. SSID ini kita ganti, maksudnya supaya nanti si kliennya ataupun kita menggunakan handphone gitu ya, itu bisa kedetek sesuai dengan nama yang kita buat gitu. Sebenarnya sih nggak masalah pakai mikrotik juga, tapi kita coba pakai yang lain gitu ya, misalkan latihan contoh ini mah ya. Nah, untuk berikutnya ya untuk nanti aja gitu. Ini kita kan nama juga belajar dasarnya aja dulu gitu. Pilih oke. Udah. Nah, habis itu kita coba cek di sini di handphone kita. Kita cek di handphone kita. Kita buka wirelessnya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini ada latihan tuh. Ada latihan, benar-benar sih kelihatan ya. Ada latihan tuh. Latihan 1. Nah, tapi ini belum ada akses internetnya. Bahkan belum juga kita bisa mendapatkan IP secara DHCP untuk handphone ini gitu. Nah, kita setting. Kemudian kita setting terlebih dahulu. Mudah-mudahan sih waktunya ngepas gitu ya, nggak terlalu lama juga ini. Nah, di sini kita fokusnya sementara waktu gitu ya. Untuk bagian ini ya ke address ya, terus ke DHCP client. Nah, kita ke address dulu deh, address. Nah, di sini ada tombol tambah nih, teman. Sebentar, saya mau zoom lagi dah supaya mungkin lebih enak dilihat nantinya. Nah, di sini addressnya ya, addressnya kita kasih IP-nya berapa. Ya, kita ketik aja, misalkan ini mah yang biasa kita gunakan kan. Jadi gampang aja, 172.168.123 titik berapa ya? Enaknya nih, 2 deh. Terus pakai prefix-nya. Prefix di sini berapa kira-kira maunya nih? 24 deh gitu, ya. Kemudian interface-nya pastikan kita masuk ke ini di mana komputer ini masuknya di Ether 2. Kita lihat, sebenarnya gampang sih mau lihatnya di sini aja interface. Mana yang senang jalan tuh, ya kan? Berarti Ether 2 tuh, ya kan? Ya, soalnya jalan terus nih. Gitu. Berarti Ether 2. Nah, kemudian pilih. Kenapa sih kita mesti masukin /24? Karena nanti kalau misalnya kita nggak masukin /24 atau perfect yang kita masukin, ini networknya nggak bakalan menjadi seperti ini, bakalan jadi seperti ini doang. Jadi masuknya 2 buat IP networknya gitu ya. Pokoknya patokannya kalau misalnya mikrotik mah kita masukin perfect aja begitu ya. Oke. Nah, ini kita belajar dasarnya aja dulu ya. Kemudian masuk IP ke bagian klien. Nah, mikrotik kita yang kita gunakan ini ya, kita jadikan buat di Ether 1 ya, itu menjadi supaya ada akses internetnya gitu. Nah, di sini kita menjadi klien karena jalur Ether 1 ini sebenarnya udah difasilitasi internet gitu. Cuman kita belum minta sebagai kliennya gitu.
Kemudian pilih oke. Nah, seumpama ini mau seumpama kalau misalkan ini berbentuknya kayak begini, butek gitu ya, nggak kelihatan tuh kayak begini. Ini tinggal klik aja, terus centang deh, jangan klik min. Nah, kemudian di sini tuh langsung muncul tuh di address list, ya kan? Langsung muncul. Nah, kemudian abis itu berhubung tadi wirelessnya kita ya udah diberikan akses gitu, udah dihidupkan gitu. Tapi belum kita setting IP. Nah, kita setting IP sekarang. Misalkan kita kasih IP-nya Piro ya. 192 aja kali ya. Coba ya, 192 168 123.2 /24. Untuk profik ini mungkin yang nonton mungkin lebih jago gitu ya, mudah-mudahan sih ya. Tinggal lihat aja di Google juga bisa gitu. Untuk profik ini jumlah usernya ataupun pembagiannya berapa banyak gitu ya. Nah, kita masuk ke WLAN 1 supaya nanti dia bisa memberikan suatu akses IP address gitu. Nah, kemudian oke. Udah nih, udah seperti ini gitu. Nah, semuanya pasti networknya 0 semuanya. Nah, kemudian kemana lagi ya? Nah, kemudian kenapa saya ke samping? Soalnya mikrotiknya ini itu nih, ini ada di samping saya gitu. Jadi mungkin ini yang matinya gitu, yang samping saya itu hidup, yang lagi hidup masuk ke sini gitu. Nah, di sini kita tinggal masuk ke bagian berikutnya yaitu DHCP server. Pastikan sebelum masuk ke sini kita udah setting IP-nya terlebih dahulu, jangan langsung ke DHCP gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di sini lebih enak gitu, tinggal mengarahkan. Pertama nih Ether 1, Ether 2 dulu. Jangan Ether 1 karena Ether 1 udah menjadi klien. Jadi mesti Ether 2 supaya menjadi DHCP servernya begitu. 2. Next. Kemudian ini mah udah tinggal next aja sebenarnya sih. Next. Kalau misalkan mau diedit ya silahkan diedit. Tapi kalau ini mah sebenarnya enak sih, tinggal next aja gitu. Udah sukses gitu. Kemudian berikutnya untuk nanti memberikan IP untuk wirelessnya gitu. Tinggal masukin ke Ether, bukan Ether, WLAN 1. Next, tinggal next kan. Yang penting kita udah masukin IP ya, yang penting udah masukin IP gitu. Ini sorry mungkin agak sedikit lemot kayak. Nah, udah deh. Nah, kalau misalkan kayak merah begini nggak bermasalah gitu. Yang penting sebenarnya ini kalau misalkan udah digunakan, kita udah nyalain handphone kita ataupun ada perangkat yang connect sama wireless MikroTik kita, itu bakalan bukan hitam lagi. Bukan malah hitam lagi. Bukan jadi merah lagi tapi jadi hitam gitu. Oke. Lanjut ke tahap berikutnya. Dari sini sebenarnya DNS juga perlu gitu ya, cuman ya karena kita nanti ada kelanjutannya dari belajar bareng kita di sini gitu ya, nanti ntar aja nggak masalah. Sebenarnya kalau mau diisi ya nggak apa-apa gitu DNS. Jadi di sini 8.8.8. Nah, ini kan buat Google ya. Terus allow remote ya. Nah, kalau mati begini ya yang nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir, tenang ya, pastikan tenang, cancel aja gitu. Nah, ini tinggal masuk lagi gitu. Tadi kan 00 ya. Sekarang udah berubah jadi 172. Karena 172 ini masuk tadi ke Ether 2 ya. Connect lagi. Insya Allah sih bisa masuk. Bisa masuk kan? Kita zoom in lagi. Gitu. Nah, di sini kita masuk tadi ke DNS karena belum sampai sempet ketik 88-nya ya, 8-nya 4 kali, jangan kelebihan gitu ya. Allow remote question, pilih oke. Udah. Habis itu berikutnya nih mau ke bagian apa ya kira-kira enak. Firewall deh. Firewall dulu untuk memberikan internetnya. Nah, kemudian ini ada filter rule, ada NAT. Nanti nih ini mah buat nanti kita belajar bareng lagi ya. Video selanjutnya gitu. To be continue. Nah, di sini tambah kemudian out interface. Nah, out interface ini cairnya tetap gini, setNAT aja gitu ya. Atau enggak bahasa ejaannya mah SRC NAT gitu ya. Nah, kemudian di sini out interface-nya. Out interface ini sumber internetnya ada di mana? Sebenarnya begitu. Nah, sumber internet di mana?
Kalau ada di Etos 1 ya Etos 1, karena kan tadinya kita sumber internetnya memang ada di 1 gitu. Nah kemudian masuk ke apa namanya, action. Ini mah kita lewatin aja, advance, extra, sama ini mah lewatin aja itu dua itu sama static juga. Nah ini actionnya ini kita ke mas square, enter, enter lagi, klik aja gitu ya. Kemudian pilih oke. Nah untuk nanti kita lihat hasilnya, kita coba dulu kali ya, kita coba, mudah-mudahan sih apa namanya bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah kita tesnya mungkin pertama nih kita ke networknya dulu, open network and internet setting. Dia bakal kebuka kayak gini. Ini saya menggunakan Windows 10 ya, Windows 10. Kalau Windows 7 mungkin tampilan nggak seperti ini, tinggal counter panel aja sih ya. Kita ngambil solusi yang mungkin lebih mudah lah, yang penting menunya sama gitu ya. Kemudian network and sharing center ya, network and sharing center. Kemudian change update setting, kemudian di sini ada Ethernet. Nah berhubung saya cuman ada 2, mungkin kalau kalian banyak lah ya, karena mungkin banyak yang aktif gitu. Nah ini kesini disambel dulu gitu, disable mungkin karena faktor kali ya. Nah di sini mungkin masukin aja, kemudian klik kanan enable. Nah mudah-mudahan sih dapat. Nah tuh ada network 12, dan sini juga nih notifnya ataupun gambarnya beda. Kita coba buat internetan ya. Ini kita tutupin aja, kita buka Chrome. Kita buka apa ya, buka YouTube deh, YouTube. Nah kita buka YouTube. Nah ini bisa tuh kayaknya, tuh bisa kan, bisa. Alhamdulillah ya, penting mah bersyukur gitu, kita bisa sharing belajar bareng kayak begini gitu. Nah kemudian close. Nah tahap berikutnya adalah untuk si handphone ini bisa dapat akses internet tapi dengan keamanan gitu, lebih enak. Jadi kalau misalkan kita udah tahu kan, kalau misalkan kita pakai ASPoint hanya cukup mengetahui passwordnya ya kan, tapi kalau misalnya kita menggunakan MikroTik, kita harus tahu username sama passwordnya gitu ya. Kita setting. Nah untuk hotspotnya kita setting untuk hotspot di MikroTik. Ini belum tahap blokiran ya, mudah-mudahan sih singkat, padat, berisi kayak combro gitu. Nah di sini masuk ke, tadi kan udah ke firewall, sekarang ke hotspot. Nah ke hotspot ini barulah sebenarnya sih bisa langsung cepet dari sini gitu, cuman ya kita bikin aja sendiri gitu. Di sini kita masukin user, coba ya. Nah di sini di menu user, untuk servernya ya ala aja. Ini kan belum kita setting ke sedemikian rupa dengan detail gitu. Ini kan kita nama juga belajar bareng, dan kita juga pengennya sih untuk dasar-dasarnya kita mengetahui lah gitu. Kita masukin misalkan namanya apa ya, wortel. Jangan lupa deh, tulisin aja wortel. Passwordnya 1 sampai 6, 1 2 3 4 5 6. Jangan deh, 9 7 8 9. Udah kayak gini aja. Pilih oke. Nah kemudian di sini sebenarnya untuk user udah kita buat. Nah sekarang kita tes ya, kita tes di handphone kita ya. Kita nyalain, mudah-mudahan sih kita nyalain di sini. Nah ini kan ada kan. Nah ini latihan nih, latihan klik. Nah di sini dia bakalan langsung muncul minta ya. Langsung minta sepertinya. Nah kalau misalkan kayak gini dia udah dapet tuh sebenarnya, udah dapet. Kalau misalkan kita kasih, misalnya kita kasih nih, kita buka YouTube ya, coba kita buka YouTube, apakah dia bisa langsung atau enggak gitu. Nah ini bisa langsung, berarti otomatis kita kalau misalkan bisa langsung, kita mesti patiin di hotspotnya ini. Nah di sini kan ada ini kita hapus aja. Sebenarnya kalau misalnya nggak bisa dihapus ya nggak masalah gitu. Yang penting ketika kita masuk ke server ini, coba ya kita mode hotspot setup. Nah
Hotspot mode snap ini coba kita masuk ke WLAN. Ini saya ini dulu ya. Saya matiin dulu. Oh, tadi karena memang datanya saya nyala. Sorry, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Jadi tadi data saya nyala di handphone saya, jadi bisa YouTube kan nyata. Oke, di sini untuk kita setup ini aja deh ya, buat setup masalah supaya cepat gitu hotspot setup. Masuk ke WLAN 1, next, tinggal next aja, next, ini next. Nah, di sini sebenarnya untuk DNS server ya disesuaikan gitu dengan yang tadi itu. Nah, DNS name ini sebenarnya kita bisa buat misalkan www.latihan1.com. Nah, ini nanti ketika itu muncul seperti ini. Nah, ini udah nih. Coba kita lihat usernya. Nah, masukin ke sini. Pilih oke, gitu. Coba ya. Kita coba di handphone. Dia minta tuh. Jadi minta tuh dia tuh, ya kan? Tadi passwordnya apa ya? Passwordnya kalau nggak salah tadi tuh ya, kita ketik wortel. Ini wortel tuh ya, water. Nah, kemudian password tadi 1 sampai berapa? 1 2 3 4 5. Kita coba aja ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tadi sampai berapa sih? Lupa sih. Oh, sampai 9 tadi ya. Tadi alhamdulillah udah bisa tuh. Iya lagi. Nah, oke, udah bisa. Nih, kita coba tuh langsung masuk WA ya. Nah, ini kita coba buat setel inilah ya. Video udah bisa tuh. Ya. Ini baru dasarnya aja kita pelajari ya. Oke, udah bisa. Nah, jadi nanti di sini di bagian hotspot, nah user profile-nya yang aktif ketahuan tuh. Ada di sini. Tuh, ya kan? Nah, kita cek aja gitu. Kita cek untuk di wireless gitu ya. Kita cek aja. Dia masih berjalan terus gitu. Ya. Oke, itu sih sebenarnya yang kita mau bahas lebih dahulu karena itu dasar-dasarnya yang mesti kita ketahui, jalur juga. Yang penting ketika dalam kita setting seperti ini tujuannya kita tahu mau arahnya kemana gitu ya. Mungkin itu aja untuk belajar bareng kita untuk mempelajari mikrotik gitu. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas seputar mikrotik juga, tapi untuk settingan yang bukan ini lagi gitu. Misalnya ada tingkat-tingkatannya. Yang penting kita belajar bareng. Kalau misalkan memang ada kekurangan, mohon dimaafkan. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.